Tatsuya lahir di keluarga Yotsuba, salah satu klan penyihir terkuat di Jepang. Keluarganya hanya peduli untuk menciptakan penyihir yang kuat. Dan untuk itu, saat ibunya yang merupakan pemimpin klan sedang hamil, dia berdoa dengan segenap hati agar Tatsuya menjadi penyihir seperti manusia super. Kelahirannya dengan cepat dirayakan, namun mereka menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir dan mengubahnya menjadi orang buangan, dibully dan diabaikan oleh semua orang. Tidak peduli seberapa keras dia menangis atau berteriak, tidak ada yang memperhatikannya, bahkan ibunya sendiri. Untuk menyembunyikan bahwa dia tidak diakui dan menjaga citranya di depan masyarakat, ibunya menugaskannya sebagai pengawal saudara perempuannya. Sejak saat itu, Tatsuya tidak pernah menangis lagi. Bukan karena dia tak ingin, tetapi karena semua rasa sakit dan penderitaan membuatnya kehilangan semua emosinya. Ketiganya tiba di villa mereka, di mana mereka disambut oleh Honami, salah satu pelayan keluarga. Ketiganya masuk ke dalam, sementara pekerjaan yang berat seperti membawa koper diserahkan kepada Tatsuya. Miyuki memutuskan untuk berjalan-jalan dan meminta izin kepada ibunya. Ibunya menyuruhnya untuk membawa Tatsuya bersamanya, sesuatu yang kurang disukai oleh Miyuki. Tetapi pada akhirnya ia tetap menyetujuinya. Miyuki berjalan-jalan sementara Tatsuya menjaga jarak di belakang. Miyuki mengeluh dalam hati tentang Tatsuya yang menjadi penjaganya, karena dia lebih lemah darinya, membuat ia merasa tidak ada gunanya ketika dijaga. Saat ia meratapi keadaannya, Miyuki tiba-tiba dihentikan oleh Tatsuya. Namun pria yang hampir ditabraknya itu masih dengan sengaja menabraknya. 3 tentara yang sedang tidak bertugas mengambil sikap mengancam pada kakak beradik itu. Tapi Tatsuya berdiri di depan Miyuki. Dia dengan tenang menyuruh para prajurit untuk pergi, dengan suara dan matanya yang menyindir bahwa mereka bukanlah ancaman. Keadaan semakin cepat memanas, dengan tentara tersebut melayangkan pukulan yang mengandung sihir. Dan itu ditangkis dengan mudah oleh Tatsuya. Miyuki tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya, mengira dia menggunakan sihir untuk menangkisnya. Tapi dia tahu Tatsuya tidak bisa menggunakan sihir. Tatsuya memberikan peringatan lagi, tapi prajurit itu tetap menyerang. Tatsuya dengan mudah membalasnya dengan pukulan yang menjatuhkannya. Tatsuya kemudian menuntun Miyuki pergi, sementara pria itu terkapar di lantai. Saat keduanya berjalan beriringan, Miyuki terpana dengan penampilan bertarung Tatsuya yang tak terduga. Keduanya kembali ke villa. Minami segera menyadari bahwa Miyuki sedang bingung. Setelah mendengar ceritanya, Hinomi memuji Tatsuya, tetapi dia mengabaikannya karena itu memang tugasnya. Membuat Miyuki bingung, karena dia tidak tahu apa yang dia maksudkan. Selanjutnya, Miyuki disuruh untuk pergi ke sebuah pesta untuk menyapa salah satu pemimpin cabang keluarga. Miyuki tidak mau pergi, dan Honami memberinya petunjuk untuk menyembunyikan perasaannya demi citra publiknya di masa depan. Saat kakak beradik itu pergi ke pesta, Honami merasa kasihan dengan nasib Tatsuya yang tidak memiliki sihir. Miyuki tiba di pesta bersama Tatsuya. Dia secara resmi menyapa seorang pemimpin cabang, yang kemudian menuntunnya untuk bertemu dengan sepupunya. Sementara Tatsuya sebagai pengawalnya mengambil posisi di dekat tembok. Namun mereka segera menghampiri Tatsuya setelah memperhatikannya. Saat dia berbicara dengan anak-anak, Miyuki melihat senyum tipis di wajah Tatsuya. Dia mulai merasa cemburu, karena dia tidak pernah melihat Tatsuya tersenyum padanya, meskipun dia tidak peduli tentang dia. Seorang kepala keluarga dengan cepat datang untuk menyelamatkan Tatsuya dari anak-anak tersebut. Tetapi pada kenyataannya, dia hanya berusaha membuat anak-anak menghindarinya. Karena bagi mereka, Tatsuya hanyalah seorang pengawal, sebuah alat yang dapat dikorbankan untuk melindungi adiknya. Karena keluarga, Miyuki tidak pernah mencintai layaknya saudara kandung. Dan karena kepribadiannya yang tak acuh, dia pikir Tatsuya juga tidak pernah menyayanginya, karena dia dipaksa untuk tinggal di sisinya. Tatsuya meredakan situasi dengan meminta izin untuk berpatroli di halaman. Melihat tekad Tatsuya untuk memainkan perannya sebagai pengawal, Miyuki memutuskan untuk melakukan tugas untuk mewakili ibunya. Keesokan harinya, para anggota keluarga memutuskan untuk menghabiskan waktu senggang di kapal pesiar mereka. Mereka semua mengambil foto, dan Honami menyuruh kakak beradik itu untuk berfoto. Tapi tentu saja, Tatsuya tidak bisa melakukannya tanpa meminta izin dari ibunya. Tanpa banyak bicara, ia menyetujuinya, dan secara mengejutkan, Miyuki tersipu malu sambil tersenyum. Namun saat mereka mengambil gambar, kapal pesiar tersebut mengambil tindakan menghindar.
saat diserang oleh kapal misterius. Miyuki dan Honami mengeluarkan CAD mereka, sebuah perangkat yang membuat mereka mengeluarkan sihir untuk mempertahankan kapal pesiar. Namun, saat dia melihat Tatsuya, dia menyadari bahwa tangannya kosong. Dia berpikir betapa tidak bergunanya dia, karena masih dianggap sebagai penyihir. Tiba-tiba, mereka melihat dua bayangan torpedo di dalam air dan terkejut, karena tidak ada satupun dari mantra sihir mereka yang dapat melindungi mereka dari serangan itu. Entah dari mana, Tatsuya langsung mengarahkan tangannya ke torpedo dan menggunakan mantranya untuk menghancurkannya. Lagi-lagi Miyuki tak percaya apa yang telah dilihatnya. Dia bingung dengan sihir semacam itu. Tatsuya tidak memiliki CAD. Dia seharusnya tidak bisa menggunakan sihir. Bahkan dia baru saja menggunakan jenis sihir tingkat atas dalam sekejap. Sejak saat itu, dia mulai merasakan detak jantungnya berdenyut di dadanya. Dia berpikir tentang siapa sebenarnya sosok kakaknya itu, dan bagaimana dia bisa lebih dekat dengannya. Malam itu, villa tersebut dikunjungi oleh Kazama, kapten dari pangkalan militer terdekat, yang membuat pernyataan tentang insiden tersebut. Kakak beradik ini mengantarnya keluar, dan di sana mereka melihat tentara yang Tatsuya jatuhkan beberapa hari yang lalu. Menyadari bahwa Tatsuya adalah orang dari insiden tersebut, Kazama membuat tentara itu meminta maaf. Namun Tatsuya baru bisa berbicara dan menerima permintaan maaf tersebut setelah Miyuki menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Dengan ketertarikannya yang memuncak, Kazama mengajak Tatsuya untuk mengunjungi markas unitnya. Keesokan harinya, ibu Tatsuya berencana untuk menghadiri sebuah acara khusus wanita dan menyuruh Tatsuya untuk mengunjungi markas, karena ini mungkin merupakan kesempatan yang baik untuk mempelajari sesuatu. Miyuki bertanya apakah dia bisa pergi juga, mengatakan bahwa dia perlu memahami tingkat keahlian pengawalnya. Ibu mereka setuju, tetapi mengatakan bahwa mereka harus bersikap seperti saudara kandung di depan umum, menyebutkan bahwa Tatsuya harus menggunakan nama Miyuki dan tidak memanggilnya dengan sebutan Nona. Di pangkalan, mereka disambut oleh Sanada yang membawa mereka ke tempat pelatihan pasukan untuk menggunakan sihir dasar tanpa alat di bawah pengawasan Kazama. Latihan tersebut berlanjut ke pertandingan pertarungan, dan Kazama mengundang Tatsuya untuk bergabung. Tatsuya setuju dan lawan pertamanya adalah seorang juara tinju nasional. Pertandingan dimulai dengan petinju yang melancarkan serangkaian pukulan, tetapi Tatsuya dengan tenang menghindari dan menyerang sekali, membuat lawannya terjatuh. Berikutnya adalah pemegang sabuk hitam karate, dan Kazama memintanya untuk tampil habis-habisan melawan anak berusia 13 tahun tersebut. Saat sang prajurit menyerang, Sanada mengomentari bagaimana Tatsuya memperlakukan pertarungan itu seolah-olah pertarungan sungguhan, seperti menjaga jarak untuk berjaga-jaga jika prajurit itu menyembunyikan senjata. Pertandingan berakhir dengan Tatsuya membalas serangan dan menjungkir balikan tentara itu ke lantai. Setelah melihat seorang anak kecil memukuli beberapa tentara dewasa, Kazama merasa kehormatan mereka dipertaruhkan dan meminta pertandingan dihentikan. Joseph, pria yang dikalahkan Tatsuya di hari pertama, menyatakan bahwa dia ingin kesempatan untuk membuktikan dirinya. Kazama memberikan kesempatan, dan Tatsuya pun setuju, meskipun Miyuki merasa cemas tentang hal itu. Pertandingan pun dimulai, namun kali ini sang prajurit harus bertarung dengan menggunakan sihir. Miyuki keberatan, tetapi Tatsuya memarahinya, menunjukkan bahwa menggunakan sihir adalah suatu keharusan bagi seorang penyihir. Tatsuya menggunakan kelincahannya untuk mengambil jarak. Pertandingan berakhir ketika Tatsuya menggunakan Grand Demolition untuk melumpuhkan Joseph dan mengalahkannya. Semua orang terkejut, namun yang membuat mereka semakin terkesan adalah karena Tatsuya menggunakan sihir yang disebut Grand Demolition, sebuah mantra dengan peringkat S yang menghancurkan mantra sihir musuh itu dengan mudahnya. Kazama kemudian mengundang kakak beradik itu untuk minum teh dan mendiskusikan teknik yang baru saja digunakan Tatsuya. Sementara Sanada mengundangnya untuk melihat CAD yang sedang dikerjakannya. CAD tersebut menarik minat Tatsuya. Beberapa hari kemudian, Miyuki menyadari bahwa Tatsuya telah bekerja sepanjang hari dengan CAD di kamarnya, tanpa mengerti mengapa dia melakukannya. Tiba-tiba alarm berbunyi saat siren serangan udara berbunyi di seluruh wilayah. Seketika pengumuman kemudian diberikan. Sebuah kapal patroli diserang di pantai, dan pulau telah diserang rudal. Penyiar kemudian menyarankan orang-orang untuk mengungsi. Tatsuya kemudian tiba
untuk memberitahu mereka bahwa Kazama telah menawarkan tempat berlindung di pangkalan. Pada saat itu, telepon berdering. Honami memberitahu Mia bahwa itu adalah kakaknya yang menelepon. Mereka mendiskusikan situasi ini dan kakaknya menyarankan mereka untuk berlindung di pangkalan, juga melepas pembatas Tatsuya. Ibunya setuju dan menyuruh Tatsuya untuk meminta transportasi kepada Kazama. Sesampainya di pangkalan, Joseph memandu mereka ke ruangan istirahat untuk menunggu bersama keluarga yang lain sampai tempat penampungan itu siap. Mia dan Honami merasa ada yang tidak beres. Namun keempatnya tetap menunggu hingga mendengar suara tembakan. Tatsuya mencoba menggunakan sihirnya untuk mengintai area tersebut, tetapi ruangan itu terlindung. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar ruangan. Mia memerintahkan Tatsuya untuk memeriksa apa yang terjadi di luar. Untuk memastikan dia mengikuti perintahnya, ibunya menggunakan sihir untuk memaksanya mematuhinya. Di luar, Tatsuya melihat baku tembak antara personil pangkalan dan pasukan musuh yang didukung oleh beberapa pengkhianat. Di dalam, seorang prajurit bernama Kinjo tiba di ruangan dengan 3 rekannya dan berjanji kepada warga sipil bahwa dia akan memandu mereka keluar dari tempat penampungan. Honami memberitahunya bahwa salah satu dari mereka telah keluar untuk memeriksa situasi, dan ibu Tatsuya menambahkan bahwa para tentara dapat membawa keluarga yang lain terlebih dahulu. Honami berpikir bahwa ibu Tatsuya menunjukkan kepeduliannya terhadap anaknya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tetapi sang ibu mengatakan bahwa dia tidak bisa percaya pada orang-orang itu. Sebelum hal lain terjadi, Joseph tiba dan memanggil Kinjo yang melepaskan tembakan tanpa peringatan. Honami memasang penghalang untuk melindungi Mia dan Miyuki. Tetapi salah satu pengkhianat menggunakan sihir yang menekan sihir orang lain, membuat ketiganya tidak dapat bergerak. Joseph dan Kinjo berdebat tentang pengkhianatan itu. Dan ketika kata-kata Joseph membuat mereka gugup, mantra tadi cukup melemah, membuat Miyuki untuk bertindak, membunuh orang yang menekan sihir semua orang tadi. Namun, hal ini membuat marah Kinjo, yang menembaki ketiganya. Beberapa saat kemudian, Tatsuya tiba dengan membuat lubang di dinding, dan menggunakan CAD yang dia kerjakan untuk menghancurkan semua prajurit pengkhianat. Melihat Miyuki yang sekarat, Tatsuya bergegas menghampirinya dengan putus asa. Tetapi Miyuki tak menjawab. Seketika ia berteriak bahwa ia tak akan membiarkannya mati dan mengucapkan mantra sihir yang unik. Di alam bawah sadarnya, Miyuki duduk di tengah kota yang hancur dan mendengar Tatsuya memanggil namanya. Dia berpikir bahwa dia akan sedih karena melihatnya mati dan menyesali cara dia memperlakukannya sejak dia lahir. Dia berharap dia bisa memiliki kesempatan untuk meminta maaf, tetapi sekarang sudah terlambat dan ia pun pingsan. Tiba-tiba, sebuah gelombang ajaib muncul padanya dan mulai menyembuhkannya, sambil membangun kembali tubuhnya menjadi normal. Dia membuka matanya dan menyadari bahwa itu adalah sihir Tatsuya. Berpikir betapa kuat dan hebatnya sang kakak. Ketika dia benar-benar pulih, Tatsuya segera memeluknya dengan lega. Dan ketika dia bangun untuk menyelamatkan yang lain, dia tak ingin Tatsuya menjauh darinya. Namun saat dia melihat ibunya, dia melihat semua lubang di tubuhnya. Ibu mereka masih tak sadarkan diri, memaksa dokter pangkalan untuk memeriksa kondisinya. Kazama meminta maaf kepada Tatsuya atas tindakan para pengkhianat. Namun Tatsuya meminta penjelasan. Kazama mengatakan bahwa keluarga yang lain adalah target dan keluarga Tatsuya dijadikan jaminan. Kazama kemudian menjelaskan bahwa musuh menguasai laut di dekat pulau dan sekitar daratan. Memahami situasi tersebut, Tatsuya kemudian meminta mereka untuk melindungi keluarganya di lokasi yang paling aman dan meminta baju besi dan peralatan agar dia bisa pergi ke base musuh. Kazama bertanya mengapa, dan Tatsuya menjelaskan bahwa ini adalah balas dendam karena telah membunuh adiknya. Kazama melarangnya untuk membunuh jika mereka menyerah, tapi Tatsuya dengan tatapan dingin di matanya meyakinkan bahwa dia tidak akan membiarkan musuh waktu untuk menyerah. Kazama setuju untuk mengarahkan Tatsuya bersama mereka. Tatsuya pergi, namun Miyuki menariknya dan memintanya untuk tidak pergi. Tatsuya mengatakan bahwa ia harus pergi karena mereka telah melukai satu-satunya hal yang penting baginya. Miyuki menyadari kalimat yang aneh, dan Tatsuya mengatakan padanya bahwa dia sudah cukup dewasa dan ibunya yang harus menjelaskannya. Dia kemudian meyakinkan Miyuki bahwa dia akan kembali karena kekuatannya, bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya.
keluarga tersebut menyaksikan Tatsuya dan unit militer bertarung melawan pengkhianat. Honami menyatakan bahwa pertarungan itu adalah mimpi buruk karena Tatsuya menghancurkan tentara musuh dengan sihirnya. Namun yang lebih buruk lagi, ketika teman-temannya tertembak jatuh, dia justru menghidupkan kembali mereka. Miyuki kemudian meminta penjelasan kepada ibunya tentang apa yang dikatakan kakaknya. Sang ibu memarahinya karena memanggilnya kakak, tapi kemudian menjelaskan bahwa Tatsuya lahir sebagai penyihir yang cacat. Bagi klan Tatsuya, sihir yang sebenarnya adalah tentang memodif informasi dan mendapatkan hasil. Tapi Tatsuya hanya bisa menghancurkan dan memulihkan informasi pada tingkat yang mengerikan. Ibunya melakukan beberapa percobaan padanya untuk mengubah otaknya dengan sihir, membuatnya kehilangan semua emosinya kecuali satu, rasa cinta terhadap Miyuki. Namun karena semua eksperimen gagal, ibu mereka memutuskan untuk menggunakan kekuatannya yang cacat dan ikatan yang kuat terhadap Miyuki dan memaksanya untuk menjadi pengawalnya. Mendengar hal ini membuat Miyuki kesal, membuatnya menangis. Ia kemudian kembali ke layar dan merenung bagaimana dia bisa membalas atas semua yang telah dilakukan Tatsuya untuknya. Saat pertempuran hampir berakhir, 6 kapal melepaskan diri dari armada musuh dan melarikan diri. Para prajurit ingin mencegah pelarian mereka, tetapi komandan pangkalan menyuruh para prajurit untuk mundur. Mereka tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi, karena hanya Sanada, Kazama, dan Tatsuya yang tinggal di belakang. Dia memegang sebuah CAD sniper besar yang dia kembangkan. Melihat CAD tersebut, Honami meminta izin untuk mendukung Tatsuya. Sang ibu setuju, sepertinya tahu apa yang dia rencanakan. Honami tiba dan mengaktifkan perisainya, yang berfokus pada pertahanan dari bom yang masuk, sehingga Tatsuya bisa fokus menyerang. Hal ini memberi Tatsuya waktu yang dia butuhkan, memungkinkan dia untuk mengaktifkan mantra sihirnya bernama Material Burst yang melenyapkan armada dan menciptakan tsunami besar saat mereka mundur. Setelah mereka mencapai tempat aman, Tatsuya menyaksikan Honami mati karena dia kehabisan semua kekuatan sihir untuk melindunginya. Namun, dia mengungkapkan bahwa dirinya merasa puas karena telah memilih waktu yang tepat untuk memenuhi tugas terakhirnya, yang memungkinkannya untuk mati sebagai manusia, sesuatu yang harus dipelajari oleh Tatsuya. Dan dengan kata-kata terakhir itu, dia menutup matanya. Dan cerita kali ini pun selesai. Oke, sampai sini dulu cerita kali ini. Tolong bantu like video ini. Kalian juga bisa request anime apa lagi yang mau dibahas untuk video berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar gak ketinggalan di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai habis dan bye.